Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Nurul Alwi, NIM 19 12 11 6 39. Sini saya akan membacakan hasil proposal saya, yaitu yang berjudul pengaruh pemberian coklat hitam terhadap penurunan tingkat haid. Yang pertama itu adalah latar belakang. Latar belakang masalah umum terjadi pada wanita usia reproduksi dan gadis remaja pada saat ini menstruasi, yaitu nyeri atau kram pada perut. Bahkan, gadis remaja sering absen tidak masuk kuliah karena nyeri atau kram berat pada perut. Gangguan fisik yang berupa nyeri atau kram perut ini disebut juga dengan istilah dismenor. Gangguan ini biasanya mulai terjadi pada 24 jam sebelum terjadinya perdarahan menstruasi dan dapat terasa selama 24-36 jam. Kram tersebut terutama dirasakan di daerah perut bagian bawah menjalar ke dalam punggung atau permukaan dalam paha. Pada kasus dismenor, berat nyeri kram dapat diserta dengan muntah dan diare. Selain berdampak pada absen tidak masuk kuliah, dismenor juga dapat mengganggu konsentrasi belajar di kelas dan membuat malas melakukan aktivitas. Suatu dismenor dikatakan sebagai dismenor primer jika tidak ditemukan penyebab yang mendasarinya. Sementara itu, suatu dismenor disebut sebagai dismenor sekunder bila penyebabnya berupa kelainan kandungan. Setelah itu ada rumusan masalah. Dari latar belakang di atas, penelitian merumuskan masalah apakah ada pengaruh pemberian coklat hitam terhadap penurunan tingkat nyeri haid atau dismenor primer. Setelah itu tujuan penelitian ini ingin mengetahui sejauh mana kemampuan coklat hitam tersebut bisa mengatasi nyeri pada mahasiswi Stikes Alifa Padang. Setelah itu ada manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat teoritisnya. Hasil penelitian ini dapat menjelaskan pengaruh pemberian coklat hitam terhadap penurunan tingkat nyeri haid, sehingga dapat dijadikan sebagai dasar dalam pengembangan ilmu keperawatan terkait dengan upaya menurunkan tingkat nyeri haid secara non-farmakologi. Setelah itu ada manfaat praktis. Yang A, manfaat bagi instansi kesehatan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu alternatif bagi perawat khususnya untuk menurunkan tingkat nyeri secara non-farmakologi. Yang B, manfaat bagi institusi pendidikan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi tambahan bagi pendidik dalam memberikan terapi non-farmakologi melalui pemberian coklat untuk menurunkan tingkat nyeri haid. Yang C, manfaat bagi peneliti. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman tentang pengaruh terapi coklat hitam terhadap penurunan tingkat nyeri haid. Setelah itu tinjauan teoritis. Yang pertama, pengertian coklat hitam. Pengertian coklat hitam merupakan program pangan hasil olahan devirat biji kakao yang berasal dari tanaman kakao atau Thebroma kakao. Coklat merupakan produk pangan olahan yang bahan terdiri dari campuran kombinasi dari pasta coklat atau coklat liquer, gula, lemak kakao, dan beberapa jenis bahan tambahan cita rasa. Setelah itu, manfaat sejarah coklat. Sejarah coklat. Kata coklat berasal dari cocoa yang berarti minuman pahit. Suku Aztec dan Maya di Meksiko percaya bahwa dewa pertanian telah mengirimkan coklat yang berasal dari surga kepada mereka. Dokumentasi paling awal tentang coklat ditemukan pada penggunaannya di sebuah situs pengolahan coklat di Puerto Escondido, Honduras sekitar 1100 sampai 1400 tahun.
Residu yang diperoleh dari tangki-tangki pengolahan ini mengidentifikasi bahwa awalnya penggunaan kakao tidak diperuntukkan untuk membuat minuman saja, namun sel putih yang terdapat pada biji kakao lebih condong digunakan sebagai sumber gula untuk minuman beralkohol. Yang kedua itu menstruasi. Pengertian menstruasi adalah peredaran uterus secara periodik yang terjadi sekitar 14 hari setelah ovulasi. Hari pertama keluarnya darah menstruasi ditetapkan sebagai hari pertama sirkulasi menstruasi. Siklus menstruasi terjadi karena selaput lendir rahim mengalami perubahan yang berulang-ulang dalam 1 bulan mengalami 4 masa stadium. Setelah itu fase-fase menstruasi, yang pertama ada stadium menstruasi, yang kedua stadium postmenstruasi, ketiga stadium intermenstruasi, yang keempat ada stadium pramenstruasi. Setelah itu faktor resiko desminor. Menurut Laudermich, desminor juga berhubungan dengan menarche dini, nullipara, dan stres. Banyak faktor yang telah ditemukan meliputi nutrisi, kegiatan fisik, dan stres. Pada penelitian Pundati, faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian disminor adalah lama menstruasi dan tingkat stres. Lalu faktor yang tidak berhubungan yaitu usia, menarsi, riwayat keluarga, dan olahraga. Setelah itu dampak disminor. Disminor memang tidak terlalu bahaya, namun dirasakan setiap bulan bagi yang mengalaminya sehingga menyebabkan menurunnya kualitas hidup seseorang perempuan. Setelah itu penanganan disminor. Terdapat beberapa alternatif untuk mengurangi rasa tidak nyaman saat menstruasi dan disminor, seperti panas atau bantal hangat atau direndam di air hangat. Pijatan pada pinggang bagian bawah, olahraga, terapi obat berupa inhibitor sintesis prostaglandin, obat-obat antiinflamasi non-steroid, dan pil kontrasepsi oral. Setelah itu remaja. Pengertian remaja. Sensasi penglihatan, pendengaran, bau, rasa, sentuhan, dan nyeri merupakan hasil stimulasi reseptor sensorik. Nyeri adalah sensasi yang penting bagi tubuh. Provokasi saraf-saraf sensorik, nyeri menghasilkan reaksi ketidaknyamanan. Setelah itu, tahap perkembangan remaja. Pertumbuhan dan perkembangan pada masa remaja sangat cepat, baik fisik maupun psikologi. Remaja awal sering dikenal dalam istilah asing yaitu early, memiliki rentan usia antara 11 sampai 13. Remaja media, remaja yang dikenal dengan asing yaitu middle adolescence, memiliki rentan usia 11 sampai 16 tahun, 14 sampai 16 tahun. Setelah itu, bab 3, metode penelitian. Waktu penelitian yaitu Maret tahun 2022, tempat penelitian dilakukan di Stikes Alifa Padang. Populasi penelitian itu seluruh mahasiswi keperawatan semester 6 Stikes Alifa Padang yang mengalami nyeri haid sebanyak 18 mahasiswi. Sampel penelitian mahasiswi keperawatan semester 6 Stikes Alifa Padang sebanyak 18 mahasiswi. Setelah itu instrumen penelitian. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa lembar data umum dan lembar pengukuran skala nyeri visual. Analogue skala untuk mengetahui responden dalam disminor. VEA FAS merupakan suatu garis lurus yang menggambarkan skala nyeri terus-menerus. Skala ini menjadikan klien bebas untuk memilih tingkat nyeri yang dirasakan. FAS sebagai pengukur keparahan tingkat nyeri yang lebih sensitif karena klien dapat menentukan setiap titik dari rangkaian yang tersedia tanpa dipaksa untuk memilih satu kata. Lanjut, etika penelitian. Masalah etika penelitian merupakan masalah yang sangat penting dalam penelitian. Mengingat penelitian ini berhadapan langsung dengan manusia, maka peneliti ini memperhatikan masalah etika penelitian yang meliputi yang pertama izin penelitian, yang kedua lembar persetujuan, yang ketiga tanpa ramah, dan kerahasiaan.
Setelah itu ada prosedur pengumpulan data. Pada penelitian ini adalah yang pertama, mengurus surat izin penelitian dengan membawa surat dari Stikes Mercu Bakti Jaya Padang, kemudian ditunjukkan kepada Kepala Stikes Alifa Padang. Yang kedua ada pre-eksperimen, yang ketiga ada eksperimen, yang keempat post-eksperimen, yang kelima peneliti melakukan pengolahan data dan analisa data dari awal sampai akhir dari responden tersebut. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan dengan hasil proposal saya. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa menit itu? Mengapa nih saya ketahu? We error. Mau nyampe di muka. Ini